Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Kelompok Long Hao Shen mengikuti Zhang Hairong bersama dengan batalion prajurit pertama dalam retret mereka. Pada saat itu, penampilan yang diberikan para prajurit ini kepada mereka telah berubah total, jelas membawa rasa hormat. Untuk alasan yang tepat bahwa mereka memiliki kelompok Long Hao Shen di sisi mereka, korban batalion satu kali ini sangat rendah, yang mati di bawah selusin, dan yang terluka di bawah 50. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka capai dalam pertempuran lain di masa lalu. Faktanya, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang umumnya binasa paling cepat di medan perang. Terima kasih kakak. Zhang Hairong menepuk bahu Long Hao Shen, memperlihatkan senyum lugas. Long Hao Shen berkata, kami adalah tentaramu, melindungimu adalah tugas kami. Zhang Hairong meliriknya sebelum mengacungkan jempol, memimpin sekali lagi seluruh batalion untuk mundur kembali ke kota. Pada saat yang sama mereka mundur, benjolan emas bisa terlihat di udara. Setidaknya 100 ksatria terbang di tunggangan mereka, siap untuk bergabung dengan medan perang. Target yang mereka bidik justru adalah beta iblis terbang dari klan Maxilias yang baru saja dibunuh oleh kelompok Long Hao Shen. Tetapi kelompok Long Hao Shen tidak menyadari bahwa pada saat mereka mundur, sepasang mata indah yang berisi ekspresi kompleks sedang melihat ke arah mereka, sampai saat mereka akhirnya menghilang dari jalur pandangnya. Di menara gerbang kota, Zhang Lingxin sepenuhnya mengenakan baju besi bela diri dan memiliki tampilan yang menakjubkan. Seluruh pegunungan pengusir iblis sekarang tampak seperti semacam mesin, beroperasi dengan sangat cepat, bertindak melawan serangkaian pengerahan pasukan iblis utama yang tidak terputus. Sebanyak tidak kurang dari 1000 penyihir, dibagi menjadi 10 kelompok 100, sekarang bergiliran melepaskan mantra, di bawah arahan Lan Yanyu. Begitu selesai, mereka segera melangkah mundur untuk menyimpan kekuatan sihir. Dan 20 ksatria penjaga khusus berdiri di sana, menggunakan skill pengumpulan spiritual yang sama dengan Long Hao Shen untuk membantu mereka. Diserang oleh pemboman berat para penyihir dan meriam ajaib ini, kerugian di pihak iblis benar-benar bencana. Adapun tentara elit yang tiba di pegunungan pengusir iblis, ada total 3000 tentara yang siap memberi mereka cadangan kapan saja. Mereka mengenakan baju besi kulit sederhana, dan masing-masing dari mereka membawa sepasang belati, menuju ke belakang kelompok mereka. Jika iblis yang tangguh mendapatkan keuntungan, mereka akan segera melancarkan serangan untuk membantu para prajurit elit. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari kuil assassin. Mereka benar-benar berhasil mentransfer assassin peringkat menengah dan tinggi dalam jumlah besar. Assassin ini semuanya setidaknya berada di langkah keempat, dan membentuk landasan kota pengusir iblis. Kembali dari medan perang, Zhang Hairong dengan cepat memimpin para prajurit kembali ke tempat tinggal mereka, sementara yang terluka dikirim ke rumah sakit dan orang mati didaftarkan ke spesialis yang bertanggung jawab sebelum dibakar. Kembalilah dan istirahatlah. Surga tahu kapan bibit iblis ini akan kembali untuk menyerang. Kita mungkin harus menuju ke medan perang sekali lagi segera nanti. Bubar. Para prajurit bubar dengan rapi dan rapi, masing-masing kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Sebagian besar dari para prajurit ini tidak bisa tidak melihat terakhir pada tim kecil yang terdiri dari 7 orang di samping Zhang Hairong, banyak dari mereka mengacungkan jempol. Mereka sangat berterima kasih kepada Han Yu dan Lin Xin yang sangat membantu dalam melindungi para prajurit ini. Long Hao Shen menegakkan punggungnya, pada saat itu, sepertinya ada nyala api yang dinyalakan di dalam hatinya. Itu benar. Hanya melalui pengalaman perang yang nyata seseorang dapat benar-benar mengalami kekejaman perang dan memahami perasaan orang-orang pemburu iblis. Para prajurit ini tidak menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, tetapi gerakan dan ekspresi mereka sudah banyak diungkapkan. Long Hao Shen tahu bahwa dalam pertempuran ini, pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit mereka mendapat pengakuan dari para prajurit dari batalion 1. Zhang Hairong berbalik, melihat kelompok Long Hao Shen, dan tertawa terbahak-bahak, kamu sangat berani. Cepat kembali, mandi dan istirahat. Bisnis medan perang sulit diprediksi. Sulit untuk mengatakan berapa lama Anda akan beristirahat sebelum naik ke sana lagi. Pertempuran paling sengit yang dapat saya pikirkan telah berlangsung 7 hari 7 malam, mengurangi pasukan kami sebesar 10.000, tetapi pada akhirnya, kami memukul mundur kekuatan utama pasukan iblis. Dan kali ini, kerugian di sisi iblis juga merupakan bencana, sampai-sampai mereka tidak datang untuk menyerang kita selama 3 bulan penuh. Dilaporkan, total 20 tetua dari langkah ke-8 dari kedua belah pihak meninggal saat itu. Ya, Komandan Batalion, penghormatan militer yang dilakukan Long Hao Shen kepadanya cukup standar daripada sebelumnya. Zhang Hairong menghela nafas ringan, akan sangat bagus jika kamu bisa tetap berada di Batalion 1-ku selamanya.
Namun, saya khawatir kita tidak akan bergaul satu sama lain begitu lama. Setelah mengatakannya, dia berbalik, matanya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Bahkan dia tahu bahwa para elit dari pasukan pemburu iblis tidak akan tetap di sana. Setiap tempat tinggal memiliki kamar mandi kecil. Sebenarnya, orang-orang yang benar-benar perlu mencuci diri hanyalah 3 orang yang pergi ke garis depan untuk berperang Long Hao Shen, Sima Xian dan Wang Yuan. Adapun 4 lainnya, mereka tidak kotor sedikit pun. Seperti pepatah, ladies first, orang yang pergi lebih dulu secara alami adalah Wang Yuan, diikuti oleh Sima Xian. Dalam kapasitas kaptennya, Long Hao Shen adalah orang terakhir yang pergi ke kamar mandi. Dia mengatakan kepada semua orang untuk tidak beristirahat dulu, karena dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka terlebih dahulu. Dengan cepat, mereka bertiga selesai mencuci. Setelah menutup pintu, Long Hao Shen menyatakan, dalam pertempuran yang kita lakukan hari ini di dekat tembok kota, pemahaman diam-diam semua orang sudah cukup baik. Saya memiliki 2 hal untuk didiskusikan dengan kalian sekarang. Hal pertama adalah tentang mematuhi perintah. Pada akhirnya, kita sekarang menjadi milik tentara, dan sebagai tentara, mematuhi perintah adalah tugas terpenting kita. Jika kita melanggar aturan ini, bahkan jika kita berhasil membunuh lebih banyak musuh, saya khawatir pihak lain akan tidak puas dengan kita. Jadi saya harus meminta semua orang untuk menunjukkan lebih banyak pengekangan di masa depan. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Long Hao Shen masih belum menjadi kapten begitu lama, dan meskipun kemampuannya semakin meyakinkan semua orang seiring berjalannya waktu, dia tidak benar-benar memiliki banyak otoritas. Jadi, dia berhati-hati dengan kata-katanya, berusaha bertindak sebaik mungkin. Sima Xian membelai kepalanya yang botak, dan menjawab, baru saja, saya sedikit terbawa suasana. Saya akan merenungkan tindakan saya. Wang Yuan meliriknya, aku tidak terlalu peduli dengan barang-barang tentara, tapi aku akan mendengarkanmu, Hao Shen. Semua orang telah melihat penampilan Long Hao Shen di medan perang dengan mata kepala sendiri. Demi tim, dia menahan diri untuk tidak menggunakan kemampuannya sebagai ksatria pembalasan untuk fokus mempertahankan skill pengumpulan spiritualnya dari awal hingga akhir, sehingga dapat membantu yang lain dalam memulihkan energi spiritual mereka. Dia menunjukkan pertimbangan khusus untuk situasi umum, hanya memiliki dampak yang lebih besar sebagai jantung tim. Suasana di dalam tim sangat bagus, dan meskipun karakter Wang Yuan secara alami keras kepala, dia masih mengakui bocah ini jauh lebih muda darinya. Chen Yinger menjulurkan lidahnya dan berkomentar, hei, dengan kemampuanku sendiri, tidak mungkin bagiku untuk tidak mematuhi perintah, kau tahu. Ketiganya menyatakan posisi mereka berturut-turut, dan untuk Keir, Han Yu dan Lin Xin, mereka secara alami tidak menekan topik lebih jauh. Long Hao Shen tersenyum, terima kasih semuanya. Sebenarnya, saya telah memikirkan masalah ini dengan serius, kali ini, kami akan berlatih di pegunungan pengusir iblis dengan total durasi 3 bulan. Dan pasukan pemburu iblis kami yang baru dibentuk secara bertahap akan diasah. Kemudian, ketika tiba saatnya bagi kita untuk pergi, militer pegunungan pengusir iblis harus memberi kita evaluasi. Tidak peduli seberapa bagus kinerja kami, jika kami tidak mendengarkan perintah, evaluasi militer terhadap kami sangat mungkin akan diturunkan, yang hanya dapat merugikan peringkat kami dalam kontes tim ini. Seiring berjalannya waktu, pemikiran teliti Long Hao Shen hanya kebetulan menjadi lebih bijaksana dan lebih bijaksana. Sebagai kapten, pemikirannya tentang hal-hal ini secara alami lebih berkembang daripada rekan-rekannya. Adapun masalah kedua yang harus saya ceritakan kepada semua orang, itu adalah masalah yang cukup penting. Saya ingin mendiskusikannya dengan semua orang dengan benar. Meskipun saya tidak memeriksa secara detail, dalam pertempuran sebelumnya, orang-orang yang mendapat lebih banyak poin kontribusi adalah saya, Keir, Sima Xian dan Wang Yuan. Tetapi dalam hal kontribusi untuk tim, Han Yu, Lin Xin dan Yinger sama pentingnya. Namun poin kontribusi tersebut saat ini sama sekali tidak didistribusikan secara merata. Saya pikir kekuatan sebuah tim tidak terletak pada kekuatan individu di dalamnya. Yang lebih penting adalah kekuatan kita secara keseluruhan. Dan poin kontribusi akan secara langsung berhubungan dengan peningkatan kami di masa mendatang. Jika kita, pejuang jarak dekat, adalah satu-satunya yang mendapatkan jumlah poin kontribusi yang baik, rekan-rekan kita yang bertanggung jawab atas dukungan akan mendapatkan hampir tidak ada bandingannya, dan saya yakin itu sama sekali tidak adil bagi mereka. Jika di masa depan, beberapa dari kita terluka dan membutuhkan penyembuhan tertentu, tetapi tidak dapat memperolehnya karena kurangnya poin kontribusi, bukankah itu akan menyebabkan kita berada dalam bahaya? Masalah ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi, dan semakin cepat semakin baik. Tolong berikan pendapat pribadi kalian tentang ini, semuanya.
Ini adalah masalah yang paling penting yang perlu dibicarakan Long Hao Shen. Poin kontribusi terutama dapat diperoleh melalui dua cara, menyelesaikan misi perburuan iblis di menara misi, atau berburu dan membunuh iblis. Tanpa ragu, yang terakhir adalah cara paling langsung dan sederhana untuk mendapatkannya. Dalam 3 bulan ke depan, poin kontribusi mereka akan diperoleh hanya melalui cara ini. Jika perbedaan peran dalam tim mencegah beberapa orang mendapatkan poin kontribusi, bahkan jika rekan-rekan mereka yang bertanggung jawab atas dukungan tidak menyuarakannya, mereka benar-benar tidak akan merasa baik. Kali ini, orang yang berbicara yang pertama adalah Keir yang biasanya tenang. Pendapat saya sama dengan Hao Shen, keputusannya akan menjadi milik saya. Keir, wakil kapten tim, sebenarnya tidak terlalu menonjol, tetapi siapa yang berani mengabaikan pendapatnya? Sebelumnya, terlepas dari apakah itu saat menghadapi iblis hijau berbilah ganda atau beta iblis terbang, dia mencapai pembunuhan dengan satu pukulan. Sama seperti Long Hao Shen adalah landasan utama tim, dia adalah pedang paling tajam dalam tim. Sima Xian terkekeh pelan, "Kapten, saya sebenarnya ingin mengangkat masalah ini suatu hari nanti. Kakak narkoba Lin Xin di belakang ini bertanggung jawab penuh atas pertahanan, jadi jika kita tidak memikirkan solusi, orang yang tidak bisa menyerang ini tidak akan pernah mendapatkan satu pun poin kontribusi. Saya tidak keberatan, memang benar bahwa poin kontribusi adalah hal yang baik, tetapi membunuh iblis adalah hal yang paling saya sukai." Wang Yuan juga mengangguk setuju dan berkata, "Pria botak itu benar, kami adalah sebuah tim, seluruh entitas. Hao Shen, Anda menangani ini. Kami akan memperbaiki aturan, bahwa kami akan bertindak sesuai dengan di masa depan. Jika saya meminta sesuatu, itu akan menjamin bahwa partisi ulang tetap seadil mungkin." Dalam hal ini, Han Yu secara alami tidak akan mengajukan keberatan, baik itu sebagai punggawa Long Hao Shen atau orang utama yang bertanggung jawab untuk mendukung. Faktanya, Lin Xin dan Chen Yinger tidak banyak bicara tentang masalah ini, dan tatapan semua orang tertuju pada Long Hao Shen. Long Hao Shen diam-diam mengendurkan napasnya, mengangguk pada dirinya sendiri sebelum berbicara, "Saya sebelumnya telah menaruh pemikiran yang mendalam dalam masalah ini. Kakak Yuan benar, kami adalah seluruh entitas. Saran saya sederhana, yaitu membaginya secara merata dengan semua orang. Ketika seseorang berkontribusi besar untuk seluruh tim entah bagaimana, yang lain dapat memberinya beberapa poin kontribusi lagi sebagai hadiah, dan aturan membaginya secara merata ini juga akan berlaku untuk anggota yang terluka. Bagilah mereka secara merata." Mendengar 3 kata ini, perubahan muncul dalam tampilan semua orang. Wang Yuan tampak heran, Sima Xian agak penuh hormat. Lin Xin tampak sangat bersyukur, dan Chen Yinger dengan tidak sabar berteriak, "Hidup Kapten!" Meskipun dia sebelumnya memanggil beruang sihir bersenjata metalik, orang ini terlalu bodoh. Dia telah dicabik-cabik sebelum mereka mundur dan tidak membunuh sejumlah besar iblis bilah ganda, jadi poin kontribusinya tidak begitu tinggi. Dan hanya karena 10 iblis pedang ganda pertama memiliki nilai lebih sehingga dia tidak mendapatkannya. "Puan, saya tidak perlu dihitung." Pada saat ini, Han Yu berkata begitu. Long Hao Shen terkejut, "Mengapa?" Han Yu berkata dengan wajah tenang, "Saya adalah punggawa Anda, dan selanjutnya, ketika menghitung poin kontribusi tim, poin kontribusi saya tidak akan dihitung. Ini akan mempengaruhi kemajuan seluruh tim. Sebagai punggawa Anda, satu-satunya tugas saya adalah melayani Anda. Lebih penting lagi, saya sudah memperoleh manfaat yang sangat besar dari efek kontrak punggawa. Bagaimana saya bisa menerima poin kontribusi semua orang?" Setelah mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang karakter Long Hao Shen seiring berjalannya waktu, Han Yu datang untuk menerima posisinya sendiri. Dan itu tidak mengherankan, dengan bantuan kontrak punggawa, energi spiritual internalnya telah mencapai tingkat ke-80. Setelah berubah dari 60 sesuatu menjadi 80 akan tampak seperti peningkatan 20% belaka, tetapi dalam praktiknya, dia jelas merasa bahwa kecepatan kultivasinya sendiri telah meningkat 2 kali lipat. Adapun persepsi dan afinitasnya dengan cahaya, mereka hanya sangat lebih besar daripada di masa lalu. Setelah memperoleh begitu banyak manfaat, dia secara alami tidak akan membuat tuntutan yang tidak masuk akal lagi. Itu tidak akan berhasil. Anda adalah pelindung krisan saya. Tidak peduli apa hal, punggawa, ini, Anda bertarung bersama dengan semua orang. Kontribusi Anda untuk semua orang jelas bagi siapapun. Jika kita membagi poin kontribusi secara merata, kita harus membaginya bersama dengan semua orang, jika tidak, saya juga tidak akan menerimanya. Orang yang berbicara demikian adalah Lin Xin. Dia segera menyatakan dukungannya kepada Han Yu. Sejauh menyangkut seluruh tim, dampak terbesar Lin Xin saat ini berasal dari pil yang bisa dia buat. Dan utilitas Han Yu bahkan lebih besar, demi tim,
ia memilih untuk fokus pada aspek penyembuhan hanya untuk melengkapi kekurangan tim mereka karena tidak memiliki healer atau penyembuh sejati. Pada saat yang sama, ia harus menanggung kesulitan dengan keseimbangan batin, harus menjaga bagian belakang dan memberikan dukungan. Dia juga memiliki teman binatang ajaib yang berguna, mata iblis itu. Dengan kekuatan Han Yu ini, jika itu adalah pasukan pemburu iblis lain yang baru dibentuk, dia pasti akan mendapatkan posisi jantung tim. Tapi sekarang, yang dia lakukan justru fokus untuk memberikan dukungan yang mantap di dalam pasukan pemburu iblis pertama ini. Dan semua orang telah dengan jelas melihat semua yang dia lakukan. Kakak tertua Han Yu, kita bisa dianggap sebagai keluarga. Chen Yinger melambaikan tangannya yang terkepal. Dia adalah orang yang paling diuntungkan dari kehadiran Han Yu. Saat menyelesaikan gerbang pemanggilan makhluknya, Han Yu terus menjaganya dari dekat, menempel dekat karena takut dia bisa menderita kerugian apapun. Dan gadis ini bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sima Xian terkekeh sekali lagi, kata yang bagus, jika kita membaginya, itu akan terjadi pada semua orang. Paling tidak, poin kontribusi saya sendiri pasti akan diberikan kepada Anda. Dengan kehadiran Anda, saya tidak perlu disalahkan. Seperti yang dikatakan Kapten, mari kita bagi poin kontribusi kita secara merata. Ayo, ambil ranjau dulu. Saat dia berkata begitu, dia segera mengangkat lengan bajunya. Wang Yuan mengangkat bahu dan berkata begitu, saya tidak keberatan. Hal-hal poin kontribusi tidak begitu penting. Hao Shen, kamu yang membuat keputusan. Long Hao Shen tersenyum ke arah Han Yu, kamu mendengar mereka. Tidak perlu bagi saya untuk mengatakan lagi, terima saja, ini keputusan saya. Menentang itu. Mendengar kalimat terakhir Long Hao Shen, Han Yu, yang awalnya ingin melawan mereka lagi, akhirnya berhenti mencoba untuk menolak. Saat dia mengerutkan bibirnya, dia tidak menyuarakan rasa terima kasihnya, matanya membawa perasaan yang dalam. Yang tidak meyakinkan, Long Hao Shen mengeluarkan permata pengujiannya, sebuah batu berharga yang bersinar kuning dan membentuk segi 6. Menarik lengan bajunya, dia memperlihatkan ubin poin kontribusi ini. Begitu dia menuangkan energi spiritual ke dalamnya, ubin titik kontribusi melingkar bersinar, permata berharganya menyesuaikan diri dengannya, sebelum dengan cepat menampilkan jumlah poin kontribusinya. 47. Ini adalah jumlah total poin kontribusi yang dia dapatkan dalam pertempuran sebelumnya, dan hadiah untuk kompetisi telah sepenuhnya dihabiskan sejak lama. Long Hao Shen hampir hanya membunuh iblis bila ganda, tetapi jumlah ini juga termasuk penampilan Hao Yue. Mereka telah menyingkirkan total hampir 380 iblis bila ganda hanya dalam 1 jam. Keir mengambil inisiasi harus mengulurkan tangannya di depan Long Hao Shen, perkirakan lenganku juga. Melalui permata pengujian kontribusi, selama pihak lain menyetujuinya, perangkat tersebut dapat langsung digunakan pada orang lain. Energi spiritual memasukinya, ubin di lengan seperti teratai Keir bersinar. Saat Long Hao Shen meletakkan permata pengujian kontribusinya di atasnya, sebuah nomor muncul di sisi lain permata itu. 25. Ini adalah total poin kontribusi Keir, yang segera dia transfer di ubin poin kontribusi Long Hao Shen. Faktanya, Keir hanya membunuh 2 iblis secara total, iblis hijau bila ganda dan iblis eta terbang. Iblis bila ganda hijau tua bernilai 10 poin, dan yang terbang bernilai total 15 poin. Dapat dilihat dengan jelas bahwa iblis peringkat tinggi memiliki nilai poin kontribusi yang cukup besar. Selanjutnya, semua orang mentransfer poin kontribusi mereka sendiri ke Long Hao Shen. Wang Yuan memiliki 36 poin kontribusi, dan Sima Xian memiliki 31. Faktanya, mereka berdua tidak memiliki binatang ajaib yang membantu mereka, jadi jumlah ini sesuai dengan jumlah sebenarnya dari iblis yang mereka bunuh. Chen Yinger memiliki 11 poin, Han Yu membunuh 3 atau 4 di antaranya. Dan tentu saja, Lin Xin tidak mendapatkannya. Long Hao Shen memiliki poin kontribusi paling banyak, tetapi sebagian besar berasal dari Hao Yue. Ketiga kepalanya yang melepaskan mantra bersama-sama memiliki kekuatan membunuh yang tangguh. Jumlah kontribusi terakhir yang dimiliki setiap orang setelah menambahkan semuanya adalah 143. Akibatnya, semua orang mendapat 20 poin kontribusi. Adapun 3 poin sisa, mereka diserahkan kepada Long Hao Shen untuk saat ini, dan akan didistribusikan lain kali. Ini adalah waktu pelatihan kultivasi, saya ingin menembus langkah kelima lebih awal. Kemudian, saya akan dapat berlatih menggunakan banyak kemampuan baru. Sima Xian berbicara dengan keras di samping, sebelum langsung menuju ke tempat tidurnya sendiri. Duduk bersila, dia segera mulai berkultivasi. Yang lain pergi ke tempat tidur masing-masing. Wang Yuan dan Chen Yinger telah membangun semacam kabin sementara untuk saat ini, dan meskipun terlihat sederhana dan kasar, itu masih bisa menghalangi garis pandang yang lain. Long Hao Shen menarik tangan Keir, membawanya ke rumah baru mereka.
Kami akan pergi berkultivasi juga. Keir berkata dengan lembut sebelum duduk bersila di tempat tidur juga dan mulai berkultivasi. Long Haoshen mulai menatap kosong padanya, dalam hati merasa sedikit kecewa. Dia sangat menyukai perasaan memegang Keir di pelukannya. Bocah bodoh, untuk saat ini, kultivasi kita adalah yang paling penting. Di masa depan, kita. Suara tipis dan lemah Keir ditransmisikan ke telinganya. Karena kata-kata terakhirnya diucapkan dengan suara yang terlalu pelan, bahkan dengan pendengarannya yang luar biasa, Long Haoshen tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Long Haoshen duduk di sisinya, dengan lembut membelai rambutnya, merasakan aroma manis Keir. Kemudian, dia duduk bersila juga, memasuki kondisi kultivasi. Duduk bersila juga, memasuki kondisi